melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk menuntut ilmu, untuk memperbaiki pengetahuan kita, memperbaiki akhlak kita lewat pengajian-pengajian yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat niat baik kita adalah yang baik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pimpinan kita, Nabi Presiden kita Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau, sehingga kita bisa tetap memegang iman, memiliki Islam, insya Allah sampai pada hari akhir di usia kita di dunia. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita pagi ini kedatangan tamu Bapak Profesor Dr. Rahman Hajam, beliau dari Fakultas Psikologi UGM, dan juga banyak terlibat dalam kegiatan keislaman di Jogja. Nanti beliau akan melakukan bicara kita atas nama komunitas masyarakat Muslim Indonesia di Melbourne ini. Terima kasih beliau kesempatan hadir kita untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang insya Allah kita bisa menimba manfaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Tidak tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan beliau segera sampai selesainya Pak. Untuk Ibu-ibu dan bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami muliakan Bapak Haji Muhammad, Pak Amin, serta saudara-saudara sekalian, ini sungguh suatu kebahagiaan tersendiri. Kami kebetulan bersama dengan mahasiswa profesi psikolog yang ada di Universitas Gadjah Mada sebanyak 19 orang untuk bisa hadir karena atas usaha persiapan dari Bu Diana Kelwati untuk bisa ikut dalam workshop kaitannya dengan public mental health. Kebetulan di Fakultas Psikologi UGM ada Center for Public Mental Health. Kami sebagai pembimbing dosen ada 4 orang yang ada, tapi kebetulan yang 3 nampaknya mau tawaf di Victoria Market. Yang hadir di sini saya kebetulan bersama dengan istri saya. Istri saya juga kebetulan juga sama-sama di Fakultas Psikologi. Jadi kita bisa bersama untuk bisa mendampingi para mahasiswa. Nah, insya Allah besok para mahasiswa dan pembimbing yang ada juga itu akan pulang ke Indonesia. Kami berdua nanti akan pindah tidak di hotel tapi nginapnya di hotel yang gratis, tempatnya Bu Diana sama Mas Rizky sampai tanggal 24. Kami ini kalau di sini yang paling tua Bapak Haji Muhammad, dan tadi tanya umurnya sudah 73 ya Pak. Nah, ternyata selisih dengan saya 10 tahun.
yang sebenarnya kalau saya ini beberapa tahun lagi pensiun, tapi ada peraturan dari Dikbud pensiun untuk guru besar itu sampai 70 tahun. Jadi ya insya Allah saya bisa doakan aja bisa sampai 70. Nah, di samping itu saya sering membantu pernah menjadi konsultan di Dikbud dan sekarang ini masih membantu di Dikbud khusus untuk para guru-guru dari tingkat pendidikan anak usia dini sampai di pendidikan menengah. Nah, khusus untuk kami, yaitu yang berkaitan dengan bagaimana kita membuat guru bisa mentransfer pengetahuan maupun sikapnya maupun nilai yang ada untuk membentuk karakter para siswanya. Karena kita sebagai warga Indonesia mungkin malu ya, karena di Indonesia ini nampaknya korupsi ini sangat hebat sekali. Jadi sebenarnya orang-orang yang koruptor ini apa-apa sudah ada, yang belum ada itu hanya rasa malu gitu. Nah, sehingga dari Dikbud mempunyai suatu inisiasi dari pendidikan tinggi sampai pendidikan anak usia dini itu harus diberikan suatu karakter. Ini suatu tantangan yang berat karena kita dari segi pendidikan membentuk karakter, tetapi yang kita lihat di luar ini penuh dengan karakter yang tidak bagus. Baik itu jelas kita lihat atau melalui layar kaca yang siarannya itu tidak ada yang bagus, semuanya jelek. Nah, ibu-ibu dan bapak yang berbahagia, inilah satu pendidikan karakter yang harus kita wujudkan dari pendidikan anak-anak. Jadi kita bisa merasakan yang ada di sini itu bagaimana anak ya, nilai anak itu justru lebih dibandingkan kalau ada di Indonesia. Nah, betul-betul kita harus masuk dengan kondisi yang ada yang berbeda, tapi alhamdulillah ada komunitas yang ada di sini. Insya Allah akan bisa membentuk karakter anak-anak kita ini menjadi lebih bagus, lebih hebat, sehingga nanti 20 tahun mendatang ya bapak dan ibu-ibu sekalian ini, saudara ini akan menentukan nasib bangsa kita. Saya melihat bangga sekali banyak mahasiswa muslim yang kuliah di sini yang masih muda-muda. Itu insya Allah nanti akan tidak tinggal di sini, senang ya karena semuanya sudah tertata bagus, tapi bisa pulang ke Indonesia untuk menjadi pemimpin bangsa ini yang kita amin. Nah, sebelum kita masuk ini kita harus melihat ini sebenarnya ada satu kajian dari ulama kita Ibnu Taimiyah, itu sebenarnya sudah seperti ini tapi dipopulerkan oleh Thomas Lipuna. Jadi kalau kita lihat ini, hati-hatilah Anda dengan pikiran Anda kalau di dalam kita ini fitrahnya, karena pikiran kita akan menentukan perkataan. Hati-hatilah Anda dengan perkataan kita, karena perkataan kita akan menentukan perbuatan. Hati-hatilah Anda, kita ini dengan perbuatan Anda, karena perbuatan Anda akan menentukan watak atau karakter. Hati-hatilah Anda dengan watak atau karakter Anda, karena watak karakter Anda akan menentukan nasib. Ya, kita bisa merasakan kalau kita ada kegiatan macam-macam, ada mau ikut diajak si harus dia itu ternyata ya orientasinya uang, nggak usah aja ini sering terjadi karena wataknya tadi menyebabkan nasib kita. Nah, watak ini adalah suatu sifat yang bisa kita lihat dalam perilaku keseharian yang dipengaruhi oleh lingkungan. Itu adalah watak, dan watak itu bisa berubah.
Kita dari Indonesia mempunyai watak, sifat yang dalam perilaku ekspresi yang ada. Misalnya aja watak yang kita bangun sejak dulu, yaitu yang berkaitan dengan sopan santun dan sebagainya, nilai dan sebagainya. Tapi setelah di Australia, di Melbourne ini, kan pengaruh yang lain jadinya berbeda. Kita ambil contoh yang bagus di sana, misalnya kuliah di sini harus betul-betul on time. Kita kalau makan di luar tidak boleh di rumah. Setelah kita selesai harus mengembalikan. Dan ini kan suatu perilaku yang terlihat, yang itu merupakan dari watak. Besok kalau datang di Indonesia, yang biasanya kita di sini kalau naik bis memberikan perilaku yang turun itu lebih dulu daripada yang masuk. Nah, besok Bapak pulang ke Indonesia, kalau nunggu kayak gitu malah tidak dapat tempat. Jadi kalau bisa yang mau turun jangan boleh turun, kita masuk dulu. Nah, ini satu contoh. Ini kan Bapak. Jadi Bapak mungkin dan saudara sekalian agak frustasi yang melihat urut di bank. Kalau di bank itu kalau baru gini baru kita maju. Tapi kalau di Indonesia semuanya maju gitu ya, semua ngomong semua. Nah, ini yang menjadi terjadi. Nah, ini kan jadi satu perilaku yang. Nah, itu yang nantinya akan menentukan nasib kita. Mau menang yang sendiri, misalnya aja sangat egois sekali. Nah, ini juga memberikan suatu gambaran bagaimana. Nah, kalau kita lihat ini pendidikan yang komprehensif, yaitu olah akal, olah raga, olah batin, olah rasa, olah budi. Jadi semua yang ada di dalam diri kita ini kita olah sedemikian rupa yang nantinya akan terwujud di dalam perilaku keseharian. Kita bisa melihat kalau pendidikan, misalnya tingkat PAUD, pendidikan anak ini atau taman kanak-kanak dan SD, maka porsi pendidikan karakter itu harus lebih banyak daripada pendidikan akademik karakter. Maka dikatakan kalau TK itu kindergarten, ya taman untuk bermain. Tapi yang terjadi di Indonesia ini justru sekolah di Melbourne itu lebih murah dibandingkan TK di Indonesia. Ini pendidikan TK di Indonesia ini ada TKIT Islam Terpadu, nanti ada TK yang macam-macam yang diberikan, bahasa Inggris diberikan, matematika diberikan, nulis dan sebagainya. SD juga kayak gitu, SD mau menerima kalau dari TK itu sudah bisa membaca, bisa macam-macam. Dan ini kan jadi rusak semuanya. Ya orientasinya ya orientasi mencari uang. Jadi TK ini bayarannya mahal sekali, termasuk itu bisa 20 juta per bulannya sekian juta. Nah, Masya Allah, ini jadi rusak semua. Dan orang tua juga bangga ya kalau masukkan anak di TK yang bayarnya banyak itu ya juga bangga. Ini model Indonesia kayak gitu. Padahal pendidikan karakter ini harus penting. Bagaimana budaya untuk urut, ya, harus antri, kemudian harus makan doa bersama. Nah, ini kita yang ada di sini sempat nggak? Misalnya kalau mau makan bersama dengan anak, kemudian duduk manis, terus bapaknya mimpin doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Atau malah karena bapaknya sibuk, ya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Dan kan jadi kacau ya nanti. Nah, ini juga koreksi kita. Mungkin kalau di sini nggak sempat ya, atau mungkin di restoran itu duduk manis. Seperti orang saudara kita yang Nasrani itu anywhere, anytime, any place. Kalau mau makan duduk manis, dia kemudian berdoa, kemudian menggerakkan tangan. Padahal kita ada aturan lain. Tapi sering kita lupa karena dari semua mau cepat, mau cepat.
Kemudian juga misalnya pendidikan di rumah, karakter bapaknya juga menjadi imam. Bisa jadi anak kita ini yang namanya juz amma, hafal dan sebagainya, dari bapaknya juz amma nggak hafal. Ini kan pendidikan karakter. Sehingga bapaknya kalau jadi imam hanya kul huwallahu ahad terus. Nah, anaknya yang di belajarnya bagus, ada surat yang lebih pendek, apa enggak? Inna apa inna? Nah, bapaknya menghafal bagus ya kan? Tapi pas ngimami lupa, munculnya hanya inna lillahi wa inna ilaihi. Itu bisa terjadi karena kesibukan dan sebagainya. Ini satu tantangan bagi kita, termasuk juga kita di Indonesia. Ya, kalau mau minum, mungkin kalau di sini minum pakai kanan kiri no problem ya kan? Makan sambil jalan itu sambil makan. Tapi aturan main kita di dalam agama harus duduk, makan pakai tangan kanan, baca bismillah dan seterusnya. Ini kan menjadikan satu kondisi yang akan membentuk watak sifat yang tercermin dalam perilaku keseharian karena pengaruh lingkungannya. Misalnya bapak manggil ibunya ya Bu, Umi. Tapi kalau model sini kan sayang, kan lebih mentereng ya kan, intelektual gitu ya, intelek gitu ya. Sayang, mungkin ya sweet, macam aneh dan sebagainya. Nah, ini suatu yang harus kita sadari bersama. Di sinilah sehingga suri toladan, tuntunan, bukan tontonan ya, tuntunan itu merupakan sesuatu yang penting sekali bagi pendidikan kita. Mungkin Amin, Pak Muhammad juga, kita kalau ada di depannya itu dulu minuman bapak kita aja takut sekali kalau dekat. Tapi yang sekarang kalau jadi, ini minumannya bapak ya Pak ya, tak minum ya Pak ya. Bapaknya juga sekarang ya udah habiskan aja. Padahal aturan mainnya aja kita tidak boleh menyisahkan, kita lebih dulu dari bapak. Kita pernah mendengar cerita bagaimana 3 pemuda yang masuk di dalam gua kemudian tertutup oleh batu sehingga jadi bingung apa yang bisa kita berusaha, udah kita minta sama Allah apa yang amalan yang pernah kita lakukan mungkin itu akan bisa membantu. Nah, salah satunya adalah tidak mau mendahului minum susu karena itu sebelum bapak dan ibunya minum. Nah, ini kan suatu contoh suri toladan dalam pembentukan. Kita lihat sekarang ini ada karakter kepribadian. Kalau kepribadian ini adalah seperangkat karakteristik yang khas pada kita dalam menanggapi dan berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan. Sifatnya permanen karena berhubungan dengan fungsi fisiologis. Itu pribadi. Istilahnya ada nanti watak dan ada temperamen yang itu menjadi satu pribadi. Temperamen itu satu yang permanen karena berhubungan dengan fungsi-fungsi fisiologis kita. Ada darah, ada cairan, ada macam-macam yang ada, termasuk nanti di situ kaitannya dengan masalah emosi dan perasaan. Sehingga kan ada orang yang pakai kedipan mata aja sudah tahu bisa disuruh bicara. Tapi ada juga yang dia lagi. Jadi yang terjadi ini temperamen. Saya hutang dengan bapak, saya tuh memandang bapak aja rasanya seperti detektif ya. Dari temperamen. Tapi ada juga yang modelnya, ayo Pak Nur, mana bukan hutangnya masuk belum dibayar. Iya, nanti aja, tar aja. Nah, jadi saya jadi jago tembak, tar gitu ya. Dari temperamen. Jadi wajahnya itu betul gitu. Ini kaitannya dengan temperamen. Ya. Temperamen dan watak itu nanti menjadi suatu kesatuan yang menjadi kepribadian. Jadi ada sesuatu yang memang permanen nggak bisa kita ubah, itu pribadinya. Sisi lain ada sesuatu perilaku atau sifat yang bisa kita ubah, itu adalah watak. Kita bisa melihat kalau di sini kan internasional.
Pak Muhammad berasal dari Malang, sama dengan Pak Amir dari Lamongan, saya dari Jogja, dari Medan, ada yang dari macam-macam. Itu kan bawa temperamen sekali. Tapi setelah di sini belajar bersama, ada suatu struggle yang terjadi sehingga menjadikan suatu wataknya tanpa. Tapi sebenarnya di dalam tubuh hati yang dalam itu ada cerita sedikit aja terus nangis. Tapi ada sisi nggak nangis dengan cerita. Dikabari kalau di Indonesia mungkin keluarga orang tua menggantungnya, ada yang nangis seminggu. Tapi ada juga yang terus langsung ambil untuk sholat. Nah, ini kan terjadi. Nah, ini yang namanya sifat kaitannya dengan temperamen. Kalau kita lihat perkembangan dari watak ini, ternyata tergantung dari ada faktor yang mendukung perkembangan dari usia. Insya Allah yang tertua di sini adalah Pak Muhammad. Sudah berkecimpung macam-macam. Anak asuhnya 60 ya Pak ya, subhanallah. Bisa kita bayangkan dengan usia yang makin katakanlah, kenapa sih saya harus marah daripada jantungan gitu, kan bisa mengendalikan. Tapi ada juga yang masih muda, kalau memang tersinggung, nah ini temperamen itu langsung dua, nggak apa-apa, jantungnya biarnya masih bagus gitu. Jadi usia seperti saya mungkin saya orang yang mudah sakit hati misalnya. Tapi sekarang makin tua, kenapa saya harus sakit hati? Kok merusak diri saya sendiri? Ya udah, oh ya semaklum, orang itu banyak ramainya, makin gagal sebagainya. Nah ini karena usia. Wawasan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang ada di Melbourne ini belajar ilmu pengetahuan. Wawasannya banyak, tidak hanya di Melbourne saja, tapi sudah keliling Melbourne. Kalau yang namanya Victoria Market itu sudah apa tempat mana yang murah, tempat itu tidak apa. Kemudian bisa ke Sydney, bisa ke Darwin, ke Brisbane dan sebagainya. Mungkin juga ada yang sudah pernah ke Amerika, ke Eropa. Wawasannya makin luas, maka juga watak dan perilakunya juga akan kelihatan berbeda. Pengalaman. Nah, pengalaman Bapak Ibu sekarang kan merasakan pengalaman di sini. Kalau di Indonesia mungkin juga apa-apa. Kalau di sini juga harus struggle, harus berjuang, harus kerja malam hari, harus misalnya kalau di Amerika itu banyak yang pagi hari subuh tua jam 3 bahwa jadi loper koran ya kan, berjuang tidurnya di masjid. Nah ini pengalaman ini yang menjadikan berbeda. Stimulasi ada, masih kecil distimulasi, diberikan satu rangsangan untuk mendapatkan wawasan juga. Anak tidak hanya kita tidurkan saja, tapi kita lihat sekarang gendongan tidak menghadap sini, tapi kita gendong menghadap sana, sehingga bisa melihat lebih luas. Itu wawasan. Nanti kita lihat kotak manusia. Kemudian lingkungan. Bagaimana seorang istri menghormati suami. Bagaimana suami menyayangi istri. Satu contoh aja, saya sering dengan istri saya di hadapan anak-anak saya. Anak saya 2 laki-laki semua. Sering kita pakai humor, pakai sesuatu yang menyenangkan. Ini kan contoh. Istri saya sering saya pegang. Oh, ternyata Bu, engkau itu banyak kelebihan. Ya, terus saya pegang tangannya, ini kelebihan daging. Istri saya juga sering mengusap rambut saya. Mas, ternyata makin lama saya pandang dirimu itu makin bermuka. Gitu ya, pegang pipinya, muka tua itu loh. Dan kita berikan contoh lingkungannya kan, bahwa di dalam keluarga itu sense of humornya itu harus ada. Jangan kok serius. Ini bapak baru ini anaknya, ibunya, bapak baru mau ujian, sudah boleh. Terus, jadi semua itu disuruh tegang kalau bapaknya mau ujian. Jadi harus toleran. Bapaknya mau ujian, semuanya harus sketch, mau ikut. Kalau nggak ikut sketch marah.
Nah, ini kan jadi hal seperti itu. Nah, kita dari bapak itu besok harus ujian, harus ini. Ya sekarang sama itu dulu ya, sama ini. Ini memberikan makna di dalam pola asuh. Nah, pola asuh ini ya kalau kita lihat tidak hanya pada waktu masih kecil, tapi ya sudah besar sesuatu yang terjadi. Ambil contoh aja biasanya ini. Saya nggak tahu kalau di Australia. Kalau bapaknya beli sesuatu, kemudian ditanya oleh ibunya, Pak, tadi belinya berapa sih? Dia, wah, mahal sekali, wah dimarahin ya. Nah, tapi kalau kita mengatakan murah itu, wah kasihan sekali kok murah, kamu mesti nawarnya tinggi. Nah, akhirnya apa? Bapaknya kalau beli, sama anaknya, nanti kalau ditanya ibu, lihat harganya sekian ya. Karena takut dimarahin. Mahal dimarahin, murah dimarahin. Ya Pak ya, lihat aja. Nah, ini satu contoh pola asuh sehingga sepertinya kita itu kalau orang tua itu jadi bolo-bolonan. Ya anaknya datang, Pak, waktu dikasih tahu ibu itu kok marah terus ini. Alah, ibumu tuh memang kayak gitu. Seluruh keluarga itu cerewet semua. Nah ini satu contoh mau bolong-bolongan ini. Nah ini pola asuh. Mestinya kan gak kayak gitu. Anak saya itu sering kalau ibu kok marah dengan ini itulah sudah ada ibunya ya. Saya bilang, nah yang namanya ibu itu wanita di seluruh dunia itu cerewet semua, gak ada yang cerewet. Tapi dalam rangka kasih sayang mereka dengan kita semua. Terus saya bilang kayak gitu. Ya sudah, pokoknya sama ibu itu daripada kamu durhaka, ya udah, ya bu. Makin lama kan, ya bu. Nah ibu juga harus sadar, ini sudah berhenti itu yang mestinya. Tapi sering ibu kan diteruskan. Nah akhirnya bisa konflik dengan anak dan suami. Ini pola asuh. Ibunya juga kayak gitu sering. Bu, bapak kasih tahu bapak ada ibu, bapak keluar. Bapak itu mah kayak itu. Lumayan. Karena itu nih bapak itu memang kayak itu marah karena ada alasannya ini loh. Ini pola asuh. Kemudian pendidikan. Kan di dalam agama kalau kamu selamat di dunia, berilmu pengetahuan. Kalau akhirat juga berilmu pengetahuan. Kalau dua-duanya ya harus berilmu pengetahuan. Kenapa? Karena berilmu pengetahuan itu kan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili. Jadi orang yang berilmu pengetahuan itu makin mendapatkan suatu hidayah petunjuk karena wawasannya luas, melihat sesuatunya tidak hanya sesuatu yang ada itu, tapi di balik itu ada sesuatu. Karena Allah ini menciptakan sesuatu pasti ada. Kemudian dukungan sosial di keluarga, Pak D, Pak Eyang, Simba, kakek, nenek, itu kan karena keluarga kita itu extended family. Ya jelas pengaruhnya itu akan banyak sekali. Kemudian biologis kita ini juga akan mempengaruhi karakter pribadi kita ini. Nah kita bisa melihat ini di dalam otak manusia, otak kita ini sebenarnya hebat sekali. Ada 100 miliar sel saraf atau neuron. Bisa berapa? 100 miliar kan nolnya 9. Kalau dikus dolar Australia. Ini sih neuron itu seperti saya bayangkan seperti serabut-serabut kabel-kabel listrik yang kecil sekali. Itu ada 100 miliar. Dan ada satu yang namanya sinapsis itu 1000. Maka maaf nih kalau bapak ibu sekalian melihat saya, begitu melihat langsung rambut putih, itu langsung hanya 1%. Kemudian interpretasi yang muncul,
udah tua karena rambutnya putih, karena asosiasinya. Tapi ada asosiasi yang muncul itu bukan menandakan tua, tapi karena sudah insaf dari dunia hitam menuju dunia putih, kan gitu kan. Nah, ini yang terjadi, sehingga akan dapat terjadi berapa lingkungan akses, pengalaman pendidikan, gaya hidup yang berbeda membuat otak menjadi berbeda karena wawasan. Kita melihat sesuatu langsung set ditangkap, ada makna, ada set, wah, kita mendengar. Di dalam otak kita ini kan ada kotak-kotaknya atau lobus-lobusnya, lobus frontalis, temporalis, parietalis, dan occipitalis, set semua. Dan itu subhanallah, hebatnya pandai. Dan kita mungkin baru menggunakan sekian persennya saja. Maka sering kita diajak ada kotak Jerman, Amerika, Jepang, Indonesia dijual. Ternyata otak Indonesia ini yang paling mahal. Otak Jerman murah, hanya $5, Amerika $10, ini Jepang hanya $15. Otak Indonesia $100. Kemudian ditanya, kok bisa otak Indonesia? Mbak dilihat aja tuh, ini masih mulus karena nggak pernah digunakan. Padahal otak kita ini suka hebatnya main. Jadi coba sekarang Bapak Ibu aja saling melihat itu kan dia sudah memberikan interpretasi, asosiasi yang berbeda. Maka ada satu fadilah kalau kita itu membaca Al-Quran, dari 10 fadilah itu salah satu fadilahnya oleh Allah ditanggung tidak akan pikun. Apa ada kiai pikun? Ada. Yang kiai itu kalau meninggal, kalau enggak kencing manis, ya toh? Karena di kemana-mana itu jujurnya kencing manis itu. Kalau enggak mesti kanker tenggorokan karena ahli hisab gitu. Bukan rukyah tapi hisab dari hisab. Tapi kalau ditanya hadis, ditanya Al-Quran, langsung inilah fadilah. Salah satunya adalah ditanggung oleh Allah tidak akan menjadi pikun warna. Karena apa? Ya karena yang kita baca ini tulisannya aja dari kanan ke kiri. Hurufnya satu huruf, kemudian kalau dirangkai memberikan satu makna, itu ada di hati. Dan hati ini juga tidak terlepas dikendalikan oleh otaknya. Jadi ada arti, ada makna, ada asbabun nurutnya, asbabun nuzulnya. Begitu hebat sekali. Maka kalau kita lihat orang Jepang yang tulisannya ya kayak gitu, orang Cina tulisannya anti kayak gitu, itu umurnya panjang dan biasanya. Tapi khusus orang yang membaca Al-Quran ditanggung tidak pikun. Tapi orang yang Jepang banyak yang pikun. Tidak ada kiai masuk di panti jompo karena masih bright. Jadi ini satu contoh bagaimana otak itu makin aktif, makin baik. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian kita bahasa Inggrisnya pasti ditanggung 1000%. Bagus. Nah, dari hasil penelitian itu ternyata kalau kita itu memberikan bahasa, ternyata begitu kita mendapatkan bahasa, misalnya aja merah, merah, itu sudah memberikan makna merah, itu sudah ada unsur bahasanya, ada pusat bahasa bernik sama lokal, itu sudah memberikan makna yang berbeda. Maka kalau di dalam pemeriksaan MRI atau MRI, ya, begitu kita rangsang bahasa, maka ada blood flow, artinya darah yang mengalir ke seluruh otak kita. Lobus frontalis ada, parietalis ada, temporalis ada, occipitalis, kemudian masuk lagi di dalam otak yang tengah dan sebagainya. Itu bebas.
Maka kalau kita ingin tua, pensiun terus di rumah, apalagi di Jogja atau di Jawa, kemudian hanya ya mendengarkan perkutut saja, ngasih ayam, makanan ayam, nyapu halaman, merokok, baca surat kabar, geletak itu otaknya akan mengalami atrofi, mengalami pengecilan. Seperti halnya kalau kaki kita itu nggak pernah, atau Pak Muhammad nih kemarin pada jadi operasi lama di rumah sakit, nggak berdiri-diri aja tiduran, itu mengalami atrofi, pengecilan, sehingga berjalan agak sulit. Nah otaknya. Nah inilah kalau kita makin banyak wawasan, insya Allah akan memberikan suatu makna yang dalam hati kita untuk kita melakukan. Nah, ini otak yang kita ini. Otak itu ada otak kanan dan ada otak kiri, yang nantinya juga akan memberikan warna pada watak dan kepribadian. Ini otak sebelah kiri. Ada spontaneous speaking and writing, response to compliment, word recognition, memory forward in numbers, sequences of movement or positive emotion. Nah ini otak sebelah kiri itu mempengaruhi seluruh gerakan apa yang ada di sebelah kanan. Jadi ada satu silang. Jadi kalau kita ingin stroke, kaki kanan dan tangan kiri kita kok lumpuh, itu berarti otak sebelah kiri mengalami kerusakan. Yang sebelah kiri. Kalau tangan kaki kita itu yang kiri yang lumpuh, paralisis, maka otak sebelah kanan itu yang mengalami. Biasanya wanita itu otak sebelah kiri ini bagus itu. Spontaneous speaking and writing. Ya, coba aja. Wanita itu kalau suruh menulis, wah bagus sekali ya tulisannya ya. Puitisasi macam-macam. SMS juga panjang. Tapi kalau bapak-bapak itu SMS itu hanya 1 selamat, 2 doakan, 3 masalah. Itu. Tapi kalau yang punya itu cerita di rumah macam-macam dan sebagainya itu bisa. Dan ngomongnya juga lebih banyak wanita daripada laki-laki karena spontanis. Saya yakin Bapak Ibu sekalian begitu duduk ketemu tuh, wah semacam-macam yang dia ngomong. Nah, kita kan pakai ilmu kebatinan dulu ya. Termasuk ini word recognition. Contohnya tahu word recognition. Kita ketemu saya dengan Pak Muhammad. Karena namanya Pak Muhammad udah dekat. Gimana Pak Muhammad katanya? Oh, thank you. Pak Hamim, tanya oh namanya yang satunya misalnya aja Fatih, yang kedua laki-laki namanya Bambang. Itu bagi ibu-ibu itu setahun kemudian ketemu, gimana Pak? Mana kabarnya? Ternyata si Bambang sudah itu terjadi, masih ingat. Tapi kalau bapak-bapak ini kan, anakmu yang pertama itu siapa itu? Yang cocok. Ya tahu ya. Kalau tidak cocok, uang kembali. Ini bukan yang market. Tapi yang kita lihat, kita itu diminta atau ajaran Islam sesuatu yang bagus itu dahulukan dengan tangan kanan atau tangan kiri. Masuk WC itu kaki kiri dulu. Kalau masuk doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri. Keluar. Nah, kita dikasih sesuatu harus tangan kanan. Masuk kemana? Berjalan kaki kanan. Nah, ternyata ini ada pusat emosi yang ada di sini nih, yang sebelah kiri. Otak sebelah kiri ini ada pusat emosi. Jadi cocok ajaran agama Islam. Untuk melakukan sesuatu yang bagus itu harus dahulu dengan yang sebelah kanan. Itu
itu cocok dengan kota kita. Padahal Rasulullah itu tidak pernah belajar neuropsikologi itu. Hebatnya di situ. Nah, ini menjadikan keyakinan kita. Nah, ini yang menjadikan satu respon tukang rekomendasi. Kita ambil contoh aja, ibu-ibu itu kalau mau belanja, apakah di belanja pasar tradisional atau di Victoria Market gitu ya. Itu dari rumah itu sudah ada isinya agenda. Ini. Jadi sampai di sana langsung tek selesai. Tapi kita sering apa ya? Karena ini termasuk kalau kita itu punya pembantu, besok kalau sudah sampai di Indonesia ya. Kalau di sini kan nggak ada. Semuanya self-service. Bantu kita diminta, Mbak, tolong ya diberikannya ada tamu nih, ada 3 tamu nih, tolong diberikan bakmi. Yang satu bakminya goreng, minyak kuning saja, tidak pakai kobis, tidak pakai berambang. Yang satu bakminya pakai kuah, minyak campur ya, tapi tidak pakai kobis, pakai berambang. Apa yang terjadi? Ya pas sampai yang jual lupa semua. Nah, orang yang hebat di dalam kotak sebelah kiri dari respon bukan platform. Nah, biasanya wanita. Nah, makanya ibu-ibu ini kalau memberikan suatu komando kan banyak sekali. Pak, jangan lupa loh Pak, nanti ini beli ini terus ngantuk sini, kalau sini. Gitu. Ya Bu. Bapaknya ya. Lupa semua. Itu 3 ibu-ibu harus maklum. Karena memang ordernya itu spare part. Jadi jangan dimarahin. Wah, bapak mau mesti betul. Kalau saya ini maklum ini memang spare part. Oke, nah ini harus. Nah, mengapa perlukan perubahan yang terjadi? Karena yang kita lihat selama ini kita ini pendidikan konvensional ini seperti kapal pesiar, enak. Padahal ke depannya kita menghadapi pendidikan di luar ini seperti arung jeram ini. Wah, semacam-macam anak urutannya macam-macam dan sebagainya. Nah, ini harus pendidikan inovatif dan kreatif. Ini penting bagi kita sebagai orang tua. Bisa dirasakan nanti Bapak Ibu sekalian lama di sini ya maksimal 5 tahun kita jadi pulang ke SD. Nah, anaknya sudah cacisus ya, pakai shower ya, ada panas ada dingin ya, sampai di rumah harus pakai itu ada yang terjadi sampai shock culture. Jadi shock culture itu bukan kalau kita ke Melbourne ini, tapi dari Indonesia itu kita shock culture. Ya jangan mau tak nyambung semua dengan frustrasi karena ngomongnya bahasa Inggris. Oleh karena itu pendidikan inovatif, kreatif, sehingga untuk mempersiapkan anak, kalau kita mendidik anak, janganlah mendidik pada zamanmu, tapi didiklah anak untuk zaman anak. Ambil contoh aja, kita menggunakan laptop ini. Saya menggunakan laptop itu pakai sebelah jari, artinya gini, pelan-pelan. Lah anak sekarang itu pakai mouse, set, jadi kita nggak bisa ngikutin mouse yang tadi kemana ya? Kursornya. Dan Pak, jangan cepat-cepat nah. Ini laptop belum sah, masih kreditan. Tapi anak cepat. Nah, karena ini memang zamannya udah berubah. Lah anak kita ke depan, 20 tahun ke depan, itu kira-kira apa? Kalau sekarang zamannya informatif, IT, besok ke depan itu kan berbeda. Ini yang harus
kita sadari bersama. Seperti halnya kalau kita ini lihat di televisi ini, orang ilmu pengetahuan berkembang, kemudian ikan aja, kemudian ditangkap, dikasih chip, kemudian dimonitoring. Ini kan hebat sekali. Besok kita itu bisa. Allah itu begitu 40 hari waktu kita dalam kandungan, kemudian ditiuplah waktu. Sebenarnya pada waktu ditiup itu kita dimasuki oleh Allah chip kanan dan chip kiri yang akan mencatat semua perbuatan kita yang jelek maupun yang bagus. Itu chip kita di kanan dan kiri ini langsung berhubungan dengan Lauhul Mahfuz itu. Allah itu punya televisi besar sekali. Sehingga sekarang itu klik norokan itu bisa langsung. Kalau dulu kan pikirannya hati-hati loh, di sebelah kananmu itu ada malaikat yang mencatat perbuatanmu yang baik, yang ini itu yang jelek. Itu kan kita bayangkan malaikat itu bawa mesin ketik itu ya. Sekarang itu sudah pikiran, oh ya betul, karena sudah dimasuki chip itu tadi, sehingga sudah, dan itu seumur hidup. Dan chipnya itu selalu berhubungan dengan Lauhul Mahfuz yang catatan otomatis. Nah yang sekarang perkembangan dari IT. Nah ini harus. Oleh karena itu pendidikan formatif kita mengajarkan anak hati-hati lengannya. Suatu ketika kita juga bisa kasih kalung, kasih apa-apa pada anak yang itu bisa kita monitor dari rumah. Mungkin dari bapak yang sekolah ada di sini di bagian IT, cetakan cincin atau apa yang itu sebenarnya chip. Sehingga kita bisa ngomong gitu di rumah, orang tua itu buka laptop, anak saya di mana ya, titik. Oh ya, apa yang dilakukan di, sehingga orang tua bisa mengontrol. Nah, kamu tadi kan kayak gini. Itu anak kata, kok bapak tahu, ibu kok tahu, loh bapak itu punya ilmu. Ya ilmu kayak ilmu cipta. Itu kalau kita bisa, karena hawa panas kita ini bisa terdeteksi. Ini ada dosen di UAD Universitas Ahmad Dahlan Muhammadiyah yang ada di Jogja ini, lulusan dari London, sampai dikontrak oleh Amerika di NASA karena dia ahli untuk bisa mendeteksi panas manusia. Dan dia karena di Indonesia tidak difasilitasi, justru membuat lab di Malaysia. Tapi dia tetap pulang ke Indonesia ngajar. Itu kan pengetahuan yang hebat. Jadi saya mempunyai mimpi, semoga Bapak Ibu sekalian yang sekolah di sini yang hubungannya dengan IT itu ada suatu alat cincin dikasihkan anak kita, kalau kita yang itu nanti Bapak sama Ibu itu kalau mengawasi malam minggu itu buka aja laptopnya, dianya Setiawati akan kelihatan mana, oh dia bertengkar dengan Mas Rizky, oh dia baru tawafnya, dia pakai atau apa itu tahu, itu insya Allah mesti akan bebas sekali laku sekali. Jadi si Ade itu nggak laku, nggak laku hanya kasih kan, mungkin harus disuntik ada cairan yang itu bisa mendeteksi. Saya kira dalam pasti akan ditemukan hal-hal seperti itu. Nah, oleh karena itu pendidikan yang inovatif dan kreatif di dalam pembentukan karakter itu sesuatu yang penting. Dan ini ada teori dan jadwal orang yang bisa memberikan suatu makna pada kita, yaitu Tutpuri Handayani Inarso Sungkulodo Inmatyo Mangokan. Tutpuri Handayani, apa? Ada yang tahu maknanya? Kemudian ada Inarso Sungkulodo. Kalau di depan itu bisa menjadi suri toladan. Kemudian Inmatyo Mangokan, artinya kalau di tengah dia bisa membangun motivasi untuk berbangun. Nah, kalau di belakang dia bisa push pada. Nah, ini indigenous psychology yang nantinya
Sehingga orang-orang kita itu berapa etnis mempunyai perilaku yang macam-macam, berbeda dengan orang Australia, berbeda dengan orang kita, dan kita mempunyai khas tersendiri. Kita bisa melihat berbagai macam bagaimana pembentukan karakter ini, yaitu tidak terlepas dari bagaimana anak mempersepsikan sesuatu yang menumbuhkan keyakinan, ya. Kemudian kita bisa ini persepsi. Saya yakin Bapak Ibu sekarang tidak melihat persepsi. Persepsi itu adalah penilaian atas pemimpin. Ya, seperti Bapak tadi melihat saya, oh tua, ini, oh pendek, oh ini persepsi penilaian. Oh baik, oh bagus, oh jelek. Ini persepsi. Kita bisa melihat sebagai orang tua yang berhadapan kakek dan nenek. Tapi di sisi lain kita bisa melihat ada orang yang besar itu kalau lihat kuningnya ini ada sebagai vas bunga dan sebagainya. Ini persepsi. Kita lihat apakah Bapak Ibu melihat wajah atau melihat orang SD. Dan anak kita itu melihat kita ini, perilaku kita ini akan menimbulkan persepsi. Ini maaf, ini saya akan cerita karena ada satu klien pasien, dia laki-laki, sudah berumur tapi dia tidak mau berkeluarga. Punya telusur karena dia takut sama wanita dan tidak mau mencederai wanita. Ternyata dia punya pengalaman traumatis pada waktu dia masih kecil, umur 2-3 tahun. Ya karena di Indonesia masih dikeloni bersama dengan bapak ibunya. Si bapak itu melihat dan ibu melihat si anaknya sudah tidur pulas. Maka si bapak sama ibu melakukan suatu ibadah, yaitu melakukan hubungan suami istri. Ya, kita nggak usah cerita hubungan suami istri itu bagaimana ya. Nah, si anak ini sepertinya sudah tidur, tapi dia melihat, mendengar, sehingga mempunyai persepsi yang sangat jelek terhadap perilaku bapaknya terhadap mana ibunya harus ditindih, ya ditindih itu apa? Ibunya mohon maaf, ibunya pokoknya sampai ibunya teriak-teriak dan sebagainya. Si anak ini mempunyai persepsi si bapak ini sangat kejam terhadap ini. Ini kan persepsi. Padahal kenyataan itu memang dikendaki oleh ibunya kan itu. Nah, ini yang salah. Sehingga dia takut dengan wanita untuk menikah karena dia tidak mau. Nah, ini kan persepsi. Sehingga bisa melihat berbagai macam persepsi. Nah, karena itu hati-hati. Ajaran agama kalau anak ini sudah istilahnya sekian tahun harus dipindahkan, tidak harus dicampur dengan orang tua. Itu sangat hebat sekali ajaran agama. Jadi menambah keyakinan kita. Kita bisa melihat gajah itu sebenarnya kakinya berapa sih? Kan 4. Tapi yang dilihat Bapak Ibu sekalian ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 6, ada yang ini kan penilaian atas penginderaan. Dan si anak ini melihat orang tua, perilaku bapak dan ibunya, bisa jadi kalau tidak ada satu keterangan dipersepsikan berbeda oleh anak. Ini mereka itu penting sekali. Ya satu contoh aja, simpel. Bapaknya capek sekali pulang dari kantor, kemudian bapaknya bilang, "Nak, nanti kalau ada kamu bilang kalau bapak tidak ada kan." Yang diterima kan ini anak. Sisi lain juga anak ada kejujuran. Anak kalau kita perintah, nak pokoknya kamu di sini kan, ya Pak, aman. Sehingga di dalam suatu keluarga pernah terjadi anaknya itu, nak pokoknya nanti kalau ada tamu
bapak atau ibu kamu yang menemui dulu, kamu harus duduk di sini. Oh ya Pak. Sehingga ada tamu langsung disuruh masuk. Pak, ada tamu Pak. Oh iya ya. Terus anaknya tanya, anak masih TK, pinter. Bapak namanya siapa, rumahnya di mana, putranya berapa? Si kamu agak sedikit heran. Ini anak kok sudah pintar sekali kayak ini. Tanya-tanya. Si orang tua dan si tamu mengatakan, nah, kamu kelas berapa? Ini maafkan TK, SD kelas 3. Cek sudah kelas 3 SD Bapak. Nah, kamu kok nggak main-main sama temanmu yang ada di luar tuh tadi banyak? Enggak, saya memang disuruh oleh Bapak. Kalau ada tamu saya harus duduk sini, harus menemui Bapak untuk macam-macam. Nanti kalau sudah Bapak datang, saya akan tanya. Nah, saya sebenarnya nggak apa-apa, nah, saya nunggu. Nah, kamu kan baru umur bermain, kenapa nggak senang-senang sama Bapak? Enggak, memang saya disuruh duduk di sini. Ini anak yang polos dikarenakan untuk menutupi tempat duduk yang jebol ini, yang rusak itu. Jadi ini masih skenario begitu. Pokoknya kalau ada kamu harus duduk di kursi yang jebol ini. Nanti setelah saya datang gantian supaya tidak diketahui kalau kursinya itu rusak. Nah, karena anak polos. Dan kaitannya dengan perilaku dan sebagainya, ya itu bisa dipersepsikan. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana deskripsi nilai karakter dan sebagainya yang harus karakter, toleransi, disiplin, etos kerja di dalam belajar. Misalnya kita nyuruh anak belajar, tapi bapak sama ibunya lihat telenovela, lihat TV terus, ya kan jadi masalah. Dan saya yakin di tempat bapak ibu sekarang kan nggak ada TV ya, nggak ada ya. Bagus sekali. Kemudian karakter tanggung jawab, karena harus diberikan tanggung jawab untuk membersihkan. Seperti lagu-lagu anak-anak itu kan juga bangun tidur terus mandi, katakan itu lagu-lagu. Jangan lupa menggosok gigi, habis mandi itu tolong ibu membersihkan tempat tidur. Ini bagus, meskipun ada sesuatu yang meloncat. Mestinya kan habis mandi, anduan, ya toh, pakai anduk, pakai celana, pakai baju, baru bantu ibu. Habis mandi, tolong ibu, itu berarti masih terancam, kan? Kemudian karakter yang terbuka, yang kita bisa buka terhadap wawasan dan sebagainya, berpikir positif. Jadi kalau bapak ibunya, ya, ibunya bilang, wah tadi itu ngomong apa begini-begini, terus mungkin bapak, wah ibu itu, orang itu beda-beda. Nah ini kaitannya berpikir positif. Sini anak itu jadi mendengar, ternyata bapaknya lebih berpikir positif untuk bisa meluruskan dan ibunya juga dia. Tapi ada juga yang ibunya dikatakan kayak gitu, loh memang betul aku lihat sendiri, wah nanti malah meyakinkan. Ini kan jadi bangun husnudzon, bukan bangun yang sempurna. Dan karakter jujur. Nah, karakter jujur yang terjadi itu sering jadi malapetaka. Si anak ditanya, siapa yang jadi tadi malam ngompol gitu ya? Nah, saya bukan. Padahal itu jujur. Nah, bagaimana sikap guru menghadapi? Oh ya, kenapa kok kamu ngompol? Atau karena terlalu banyak minum? Atau kedinginan? Atau ini? Terus besok ini. Orang tua juga kayak gitu. Kalau ngompol ya udah, itu anak kecil. Wajar kalau ngompol. Kalau anak gede ngompol ya tak wajar. Ya sekarang coba dipikir, kenapa kok bisa ngompol? Padahal kemarin sudah nggak ngompol kamu. Apa? Oh ini lah, ketemu mana? Ini diajak untuk berpikir, diajak untuk terbuka, diajak untuk melakukan introspeksi. Nah ini akan bisa memberikan sesuatu. Jangan kok malah diajak ya ngompol dan sebagainya. Nah, karakter kebersamaan, gotong royong dan sebagainya. Karena itu misalnya di sini ada anak, di sini ada mainan.
ya main bersama untuk gantian dan sebagainya. Ini suatu pendidikan karakter. Nah, perkembangan ini, jadi ini saya akan lompat aja ya. Nah, sekarang kita lihat isu utama dalam perkembangan. Kalau kita lihat ada sesuatu yang stabil, tapi ada juga yang berubah. Kita harus tahu adanya nature dan nurture. Ada faktor dari dalam dan faktor dari luar. Suatu contoh ini contoh aja. Saya sering pergi di Jakarta. Pada waktu anak saya itu masih SMA dan sebagainya. Istri saya ini juga sering SMS, Mas, tahu nggak? Anakmu si ini gini, macam-macam yang merisaukan orang. Terus karena saya jauh, kemudian saya pikir, ya aku sabar ya. Memang anak itu adalah amanah, ya. Memang itu suatu kebahagiaan. Kemudian ngirim lagi, sabar gimana kamu nggak lihat anak itu? Jadi berarti saya baca SMS ini memang sudah ada itu, gak sulit. Terus saya mengatakan, ya anak kita itu kurang ajar, nakal dan sebagainya. Itu kalau nggak turun ibunya, ya turun bapaknya. Ini kaitannya nature. Jadi memang ada keturunan, ada yang harus kita sadari bersama. Sering saya dengan mahasiswa, coba sekarang ya, yang wanita-wanita itu yang saya tanya, kamu wajahmu itu seperti siapa coba? Seperti bapak, kamu seperti ibu. Nih, yang laki-laki juga saya tanya, wajahmu itu saya seperti ibu wajah saya ini. Ada ini ya, kalau laki-laki wajahnya seperti ibunya, saya tanya aja di sini, Mas Rizky ini wajahnya seperti siapa? Ibu atau bapak? Mas Rizky nggak tahu ini. Sekarang kan bisa lihat wajahnya bapaknya waktu muda itu bisa melihat, ternyata kalau saya wajahnya kok makin lama pada makin kalau bapak makin lama seperti ibu. Misalnya bapak ini seperti ibu lah itu ada. Seperti ibu padahal bapak. Jadi hebatnya segitu. Yang paling penting dalam hal ini bahwa kita ini mohon maaf saya. Bapak-bapak itu dulu hanya setor 1 cc aja. Terjadi pertemuan antara sperma dan ovocyte. Jadi, mau bapaknya mau setor 1 GB itu nggak ada pengaruh kan? Kemudian kita ini di dalam rahim ibu 9 bulan 10 hari. Semua makanan itu didapatkan dari ibu. Sehingga jadilah otak, tulang belulang, daging, darah dan sebagainya. Itu dari ibu. Kemudian kita keluar 2 tahun, kita itu dikasih ASI dan itu saripati ibu. Jadi ibu itu banyak. Nah karena itu ibu itu sudah dikasih surga oleh Allah. Telapak kakinya itu surga. Tinggal menaikkan aja di mata kaki, mudah dipetis, tinggal naikkan. Nah bapak-bapak kita ini tak punya modal surga. Kalau kita lihat kaki ini macam-macam kotoran. Meskipun kita sadar bahwa Allah itu menciptakan surga itu seluas langit dan bumi. Jadi kita lihat, rasakan, kita insya Allah masuk surga. Tapi surganya di tengah, dingin, enak atau enggak? Atau surganya di pinggir ya surga, tapi dekat neraka ya, anak-anak gitu. Insya Allah kita punya iman masuk surga. Nah, janji Allah bahwa kita ini surga itu seluas langit dan bumi. Jadi di sinilah nature and nurture. Kemudian ada continuity dan discontinuity. Ada dimensi perkembangannya, ada yang berkembang secara berkelanjutan, tapi ada juga yang ya, seperti saya ini sudah berhenti, umur dewasa sudah berhenti, tidak akan naik seperti kita ini
tidak akan jadi tinggi sekali. Ya sudah, paling lebar, ya kan? Nah, ini yang terjadi. Oke. Nah, kematangan ini adalah kaitannya dengan dalam perkembangan ada kematangan, ada belajar, dan ada periode kritis. Periode kritis ini memang periode yang harus kita ketahui, karena itulah sesuatu periode di mana kita bisa memberikan sesuatu harus pas. Kalau tidak, maka ada kemunduran, terlewati. Jadi misalnya aja masalah bicara, masalah berjalan. Anak ini sudah mulai lambat, oh berarti harus kita berikan sana-sana, kita harus pegang, kita ajak berjalan, bicara dan sebagainya. Nah, ini perubahan karakter yang terjadi dari yang tergantung mencari perhatian pasif individual, maka kita berikan pola asuh dan pendidikan yang tepat sehingga si anak bisa mandiri, dewasa, aktif, dan sosialisasinya juga bagus. Ini yang harus. Ini saya sampai jam berapa? Ini sudah hampir jam 8:30. Oke, 10 menit. Ada tanya jawab? Ya kalau gitu kita cukupkan sekian aja dulu ya. Nah, nanti biar mungkin suatu ketika bisa disambung pakai kebatinan. Sekian, terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali kepada Pak Nurman yang sudah memaparkan. Kita masih punya 10 menit lagi insya Allah. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada beliau. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tertarik dengan yang grafik yang tadi menunjukkan pendidikan, fase-fase pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi, di mana pendidikan karakter itu mungkin lebih utama ya kalau anak masih kecil itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau misalnya ini sudah general knowledge gitu ya, maksudnya sudah semua orang yang terlibat di kalangan pendidikan sudah mahfum dengan konsep ini, terus apakah tidak ada mekanisme kontrol atau pengawasan misalnya dari Departemen Pendidikan atau dari siapa untuk make sure bahwa fokus pendidikan yang karakter yang manner itu yang lebih banyak untuk pendidikan waktu TK atau mungkin malah sebelum TK. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ada yang lain lagi sekalian? Ibu ada nggak? Kita ya makin sekali. Tadi disinggung mengenai ada perbedaan value kadang apa ada yang berhubungan dengan yang kita inginkan. Bagaimana supaya dari perbedaan value? Terima kasih. Jadi kalau kita lihat, memang harusnya seperti ini. Artinya untuk pendidikan tinggi itu justru pendidikan akademik itu lebih banyak porsinya dibandingkan pendidikan karakter. Di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kebetulan saya ada di dalamnya di pendidikan guru khusus untuk mempersiapkan bagaimana kita juga diskusi banyak. Oleh karena itu kita meminta supaya yang mempunyai TK atau PAUD pendidikan anak usia dini itu lebih memfokuskan pada pendidikan karakter daripada pendidikan yang kaitannya dengan akademis. Oke, dikenalkan ini angka 1, ini angka 2, begitu tidak usah sampai 100.
oh memang belum dari aspek kognitifnya kita, nah saya di situ masuk kepada ranah psikologinya, perkembangan kognitifnya, perkembangan emosinya, perkembangan psikososialnya. Nah itu saya masuk di situ. Sebenarnya slide itu ada banyak. Nah ini di sini apa tadi yang kita berikan? Kalau perkembangan kognitif anak usia dini itu perkembangan kognitifnya itu baru masuk di mana? Apakah sensori motorik atau pre-operasional atau konkret abstrak? Kita kenalkan. Ternyata dia harus bisa kenal mengenai bahwa meja ini keras, warna merah, hijau, kuning, wah macam-macam. Kita kenalkan mainan-mainan yang ada untuk kita lihat. Kalau ini ditumpuk itu ya, disusun akan menjadi kayak gini. Kalau terlalu tinggi jatuh, itu dikenalkan. Ini perkembangan sisi lain, pendidikan karakter. Inilah yang harus kita kembangkan. Maka kalau kita lihat zaman kita dulu di TK, itu bu guru itu orientasinya itu hanya bisa tepuk tangan. Sampai coba sekarang nyanyi, kemudian hebat sekali, bagus kan? Semuanya hebat, bagus. Seperti pendidikan di luar negeri itu kan gitu. Apa lihat kita anak-anak itu salah, nah bagus, semuanya bagus, hebat. Semuanya reinforcement, reward yang diberikan bagus. Nah sekarang dia, nah dari itu kita merubah guru-gurunya kita. Ini nanti pada bulan Juni-Juli ini kita akan melakukan TOT bagi guru pendidikan anak usia dini seluruh Indonesia. Kita ada sebagian khusus kita TOT, kemudian setelah TOT harus menyebarkan untuk memberikan pendidikan pada guru-guru ini. Termasuk sekolah-sekolah yang swasta. Ya, karena kalau itu ada pendidikan anak usia dini, ada yang non formal. Misalnya aja gabungan ini, dia bilang ada tadi pendidikan ini non formal, tapi ada yang formal yaitu yang ada di TK. Tapi pendidikan anak usia dini yang non formal itu banyak sekali. Dan itu siapa yang punya garasi bisa seperti Bu Diana ini mempunyai pendidikan anaknya. Nah itu termasuk pendidikan anak usia dini non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, diselenggarakan oleh kelompok, individu dan sebagainya. Nah itu yang pendidikan. Bagaimana kalau mau makan harus baca dulu, ini pendidikan. Bagaimana kalau masuk mau pipis, mau ke belakang, ayo kaki kiri dulu masuk. Keluar harus kaki kanan. Ini kan pendidikan yang sangat dasar sekali. Kemudian di sholat bersama, kemudian ada salah satu mungkin bapaknya Pak Mas Rizky yang jadi imamnya, kemudian Bu Diana yang memeriksa bagaimana dia sedekahnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, kemudian bagaimana kalau dikasih meskipun di Melbourne tidak boleh pakai tangan kiri, harus pakai tangan kanan. Nah, seperti itulah ya harus kita ciptakan menjadi suatu karakter. Kemudian yang kedua saya agak lupa. Oh, baik, masalah value. Nah, kita tahu ada yang namanya diversity. Satu sisi ada keberagaman. Kita mengakui adanya keberagaman. Tetapi kan ada suatu value yang mempunyai suatu yang sifatnya hakikat. Misalnya aja, oke. Cara hormat anak terhadap bapak maksudnya beda. Misalnya seperti sekarang bapak, anak bapak ini duduk di situ. Zaman saya dulu nggak akan terjadi. Tapi sekarang dengan justru itulah yang bagus. Anak megang kacamata kita dilepas atau megang rambut kita. Tapi siapa yang megang tingkatnya ini? Musa ya, itu suatu bentuk. Nah
orang dewasa kurang ajar namanya ya gitu. Sehingga kita bisa menempatkan diri, oh ini anak, oh ini. Jadi kita tahu, enggak boleh ya. Baru kita memberikan, dan itu ya sama bapaknya sakit ini. Bukan Pak memberikan ini namanya enggak sopan ya kalau kita itu, ini berbeda. Tapi kalau rambut bapak ditarik ini sakit banget. Jangan ya, coba kalau jangan sakit lah, bisa sama bapak juga sakit. Dan informasi-informasi seperti itu disesuaikan dengan perkembangan yang ada ini untuk memberikan value. Misalnya aja ya kaitannya ya itu anak, kalau kita datang ke rumah teman kita bawa anak kecil, terus anaknya jalan-jalan ke sana lihat souvenir, yang punya rumah deg-degan ya, jalan-jalan souvenirnya pecah-pecah. Yang punya rumah, nih ibunya itu mau yang kasih tahu tuh ya. Nah itu namanya anak. Nah, kita bisa katakan, nah sini nak, ini loh, ada sesuatu ini, ada ini, dan ada cecak ini di sini. Pernah yang bukan Pak, nggak boleh kayak gitu, nggak sopan. Anak nggak tahu, harus dialihkan perhatian dengan proses-proses perkembangan yang ada. Nanti akan tahu value. Kita juga bisa menghargai value. Saya yakin nanti kalau bapak ibu sekarang pulang ke Indonesia, anaknya di mana, mungkin kakek dan nenek, anakku kok modelnya kok model Australia kan gitu. Itu persis dengan saya. Anak saya itu sejak kecil bahasa Indonesia. Saya dipanggil oleh bapak. Nur, ini, apa Pak? Anakku kok kamu kasih bahasa Indonesia itu maunya di mana? Saya bilang, Pak, sekarang itu seluruh informasi itu pakai bahasa Indonesia. Televisi, radio itu yang kebanyakan bahasa Indonesia. Nah, saya mengajari bahasa Indonesia supaya bisa menangkap informasi itu lebih cepat daripada yang lain. Nanti kalau sudah sekolah dengan di SD, TK dan sebagainya itu kan nanti hubungan orang lain kan juga pakai bahasa Jawa. Jadi oh ya sudah, kalau kamu modalnya kayak gitu. Nah, ini kan value juga. Meskipun anak saya kalau marah itu berbeda dengan anak yang pakai bahasa Indonesia. Bapak itu berani anak sekarang. Apalagi kalau di Australia ini kalau minta uang, Pak, uangnya apa ya? Jangan kan ada ini. Nah dulu kita nggak berani kok. Jadi ada perubahan value. Tetapi makna penghormatan kepada orang tua masih. Pernah terjadi anak saya juga kayak gitu. Anak saya lebih tinggi daripada saya, dirangkul gini sampai Pak uangnya jangan lupa ya Pak ini. Duduk, nggak boleh kayak gitu sama orang tua. Ini karena ada aja. Itu namanya nggak sopan. Dulu bapak itu mau minta uang sama eyangmu, itu harus melihat wajah, melihat suasana hatinya, baru minta aja melalui ibu. Ya tak? Ya tak Pak ya? Pak mamanya. Nah, kalau kamu caranya kayak gitu, gini-gini sama bapaknya minta, besok anakmu kamu baru baca surat kabar, anakmu dari belakang pegang kepalanya, Pak uangnya Pak jangan lupa, mau nggak kamu? Nggak mau Pak ya, ampun Pak, maaf Pak. Ini satu contoh. Meskipun egaliter terjadi kalau kita dengan bahasa Indonesia, apalagi kalau bahasa Inggris, ini kan kelihatan sekali ya Pak ya. Kalau di Jawa ya egaliter ya, Bapak Ibu Petro. Bapak Ibu banyak, itu yang bisa terjadi karena sekarang nilai. Nah kalau kita masih menggunakan nilai lama, itu mesti akan terjadi konflik. Ini rasanya aja Bapak hidup di sini, kemudian pulang ke Indonesia, anaknya udah berbeda modelnya. Jadi kita harus menyadari, tapi lama-lama nanti akan bisa menyesuaikan hidup. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih sekali. Mungkin menarik sekali, tapi saya tidak menutup apa-apa, tapi kesimpulannya memang saya lebih memilih kata-kata akhlak sebenarnya. Jadi pendidikan yang berakhlak, pendidikan yang tahu mengganggu terhadap peran anak dan orang tua dan masyarakat. Kalau pendidikan berkarakter kelihatan kayak gimana.
kalau pendidikan yang berakhlak ya. Nah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tujuan Rasulullah SAW diutus di muka bumi itu menyempurnakan akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada masyarakat, kepada keluarga kita, dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan ditanya langsung kepada beliau. Saya tidak mau menjawab itu. Matur nuwun sangat kepada Pak Roman yang sudah lalu dan hadir di sekitar kita di dalam pengajian kita ini. Semoga apa yang kita terima pada pagi ini bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk keluarga kita. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Terima kasih kepada Pak Ibu yang sudah membawa makanan pada pagi ini untuk dinikmati bersama-sama. Sekarang